Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bahas satu bagian firman Tuhan dalam tema yang diberikan oleh Sinode, Iman yang diuji. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa terkasih, saat ini kami mau datang kepadamu ya Bapa. Kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau Engkau yang berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Ajar kami untuk dapat memahami firman-Mu, bahkan menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Bahkan berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasannya dan keberdosaannya, Engkau urapi, Engkau mampukan hingga dapat menyampaikan apa yang menjadi isi Tuhan, baik bagi yang mendengarkan firman, bahkan yang menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah iman yang diuji. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika saya bertanya kepada kita semua, apakah Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya ujian? Mungkin banyak di antara kita yang akan mengatakan pernah. Ya, ada tokoh dalam Alkitab yang bahkan mengalami ujian yang sangat berat, sangat ekstrim. Siapakah dia? Dia adalah Bapak Abraham. Ya, yang dikenal sebagai Bapak orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya dalam kehidupan kita pernah merasakan yang namanya suka, dan pasti kita juga merasakan yang namanya duka. Tidak mungkin dari kita lahir sampai kita mati, kita tidak pernah merasakan duka, atau kita tidak pernah sama sekali merasakan suka. Kita tentunya pernah menangis, tapi kita juga pernah tertawa. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sepakat ya, tidak ada dari kita yang lepas dari yang namanya kesulitan hidup, ujian. Nah, kita bersyukur bahwa Allah menguji kita bukan untuk menjatuhkan kita, bukan untuk kita akhirnya jatuh dalam dosa, tapi Allah menguji kita karena Dia mau menguatkan kita. Dia mau membuat kita lebih dewasa. Bahkan kita mengalami kasih Tuhan, kita mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Dia. Bahkan terlebih lagi, ujian itu mendatangkan kebaikan bagi hidup kita di kemudian hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini, bagaimana kisah dalam Kejadian 22 menceritakan bahwa Abraham, bapak orang percaya ini, pernah diuji Tuhan dalam ujian yang luar biasa berat. Bagaimana seorang ayah harus mengorbankan anak yang dikasihinya, bahkan anak yang sudah lama dinanti. Bapak Ibu mungkin sudah pernah ya membaca firman Tuhan dalam Kejadian 22 ini, bagaimana kisah Bapak Abraham. Pada waktu itu Allah sudah berfirman kepada Abraham supaya Abraham mengorbankan anak yang dikasihinya sebagai korban bakaran kepada Allah. Tapi yang luar biasa, yang menarik Bapak Ibu, Abraham tidak menolak perintah Allah. Abraham taat kepada Allah. Sekalipun dia pasti mengalami goncangan, dia pasti bersedih hati karena anak yang dikasihinya, anak yang sudah lama dinantikannya, yang pada waktu itu dia mendapatkan anak sudah berumur lanjut usia. Tapi dia harus kembalikan lagi kepada Allah
yang memberikan anak ini kepada dia. Ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Bukan hal yang gampang untuk melakukan ini. Tapi luar biasa. Bapak Abraham mau taat kepada perintah Allah. Sekalipun itu tidak dia mengerti. Sekalipun dalam logikanya, wah ini sulit. Anak yang pada saat itu Allah menjanjikan bahwa anak inilah yang akan menjadi keturunan Abraham yang sangat besar. Inilah anak yang dinamakan keturunan Abraham. Bisa saja Bapak Abraham berpikir, apakah Allah berbohong kepada saya? Kenapa janji Allah yang diberikan kepada keturunan Abraham, khususnya Ishak, malah bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah kepada dia? Jika Ishak mati, berarti janji Allah tidak tergenapi dong. Karena firman Allah katakan kepada Abraham bahwa Ishaklah yang disebut sebagai keturunan Abraham. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu, Bapak Abraham taat kepada perintah Allah karena dia tahu Allah pasti akan menggenapi janjinya. Bapak Abraham pun berjalan membawa Ishak anaknya ke Gunung Moria bersama dengan kedua bujangnya. Dan dia menyuruh bujangnya untuk menunggu mereka. Di dalam ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku berkata, anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Ya. Dia katakan, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Kata-kata ini pun sudah merupakan kata-kata iman Bapak Ibu. Bahwa nanti dia juga akan kembali membawa Ishak. Padahal sebenarnya Ishak ini akan dipersembahkan kepada Allah. Ini pun adalah kata-kata iman yang daripada Bapak Abraham. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Kami, bukan dia katakan aku, bukan sendiri, tapi jamaah bersama-sama dengan anaknya. Ini adalah kata-kata iman yang dipercaya oleh Bapak Abraham. Bagaimana dia berjalan dengan ketaatan. Akhirnya ketika dia mau mengorbankan anak itu, Allah katakan jangan. Karena aku sudah menyediakan korban pengganti bagi Ishak. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ketaatan Bapak Abraham membawa dia kepada iman yang teruji. Iman yang luar biasa. Ini adalah ujian yang sangat berat. Bagaimana sebelumnya juga Bapak Abraham diuji. Supaya dia meninggalkan orang tuanya. Meninggalkan pada saat itu dia dalam zona yang nyaman. Dia tinggalkan semua itu untuk mengikuti firman Allah. Mengikuti perintah Allah. Pergi ke suatu tempat yang sama sekali dia tidak tahu. Tapi dia mau taat. Dan ini adalah ujian yang sangat berat bagi dia Bapak Ibu. Bagaimana harus mengorbankan anak yang dikasihi. Anak yang dicintai. Anak yang lama dinantikan. Harus dia korbankan. Menjadi korban bakaran. Mungkin kita berpikir, apakah Allah menentang dirinya sendiri? Kenapa Allah memerintahkan Bapak Abraham untuk mengorbankan anaknya, melakukan pembunuhan? Sedangkan firman-Nya berkata jangan membunuh. Tapi Bapak Abraham punya perspektif yang luar biasa Bapak Ibu.
Dia mengenal Allah yang disembahnya, sehingga dia tahu bahwa apa yang difirmankan oleh Allah tidak akan membawa celaka bagi dia. Allah tidak mungkin jahat kepada dia. Itulah dalam pikiran Bapak Abraham. Dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 dikatakan, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Dia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang mati sekalipun. Dia berpikir positif kepada Allah. Inilah yang harusnya kita pelajari, Bapak Ibu. Apakah ketika kita mengalami ujian dalam hidup kita, kita berpikir positif? Atau kita langsung ngamuk sama Tuhan, kita marah sama Tuhan? Ada apa ini Tuhan? Aku takut sama Tuhan. Aku orang yang rajin beribadah, rajin melayani. Tapi kenapa Tuhan kasih ujian seberat ini? Ada apa ini? Secara manusia daging, wah kita meronta-ronta, aduh saya gak sanggup. Tuhan ini jahat ya sama saya. Itu yang kita katakan. Atau kita belajar dari Bapak Abraham untuk berpikir positif akan apa yang dia alami, ujian yang dia alami. Karena ujian akan mendatangkan ketakutan bagi kita. Bapak Ibu, apapun yang kita alami pada saat ini, ujian seberat apapun, ingat kita tidak sendiri. Bapak Abraham pernah mengalaminya, dan dia teruji seperti emas yang teruji. Kita belajar dalam hal itu, supaya kita juga memiliki iman yang teruji, iman yang menghasilkan ketaatan. Karena tanpa ketaatan tidak mungkin ada iman. Iman sesuatu yang kita dapatkan dari Allah, dan kita mau taat akan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Firman Tuhan katakan apa? Jikalau engkau mengasihiku, engkau akan melakukan firman-Ku. Jika kita mengasihi Allah, jika kita beriman kepada Allah, kita akan mengikuti perintahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Mungkin ilustrasi ini sudah Bapak Ibu ketahui atau mungkin pernah didengar. Tapi saya mau menceritakan ilustrasi ini juga yang akan memberkati kita, yaitu tentang wortel, telur, dan kopi. Bapak Ibu, sebelum wortel dimasukkan ke dalam api yang mendidih, wortel mentah ini keras ya Bapak Ibu. Tapi setelah dimasukkan ke dalam air yang mendidih, dimasak, dia menjadi lembek. Tetapi telur sebelum dimasukkan ke dalam
api yang mendidih ke dalam air yang mendidih, dia lembek, mudah pecah. Itulah telur yang belum matang ya. Tapi ketika dia sudah dimasukkan ke dalam air yang mendidih, dia sudah matang, dia akan mengeras. Kopi Bapak Ibu, oke, ketika kita cium, kopi memang wangi, tapi tidak kentara Bapak Ibu. Tetapi ketika kopi itu dimasukkan ke dalam air yang mendidih, makanya kalau buat kopi ya, harum kopi itu semakin kentara. Nah, apa yang kita pelajari dari ketiga benda ini Bapak Ibu? Wortel, waktu dia belum masuk ke dalam api, ke dalam air yang mendidih, sebelumnya dia keras, tapi setelah masuk ke dalam air mendidih, dia menjadi lembek. Air yang mendidih, api ini, api yang membuat air mendidih ini, itulah ujian, itulah penderitaan. Tapi waktu kita sebelum mengalami ujian, sebelum mengalami penderitaan, wah, kita itu berkobar-kobar melayani Tuhan. Wah, kita keras melayani Tuhan maksudnya. Kita semangat. Tapi ketika ujian itu datang, ketika penderitaan itu datang, sakit penyakit itu datang, kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan harta benda, akhirnya kita menjadi lembek. Kita gak mau lagi melayani. Kita katakan, saya sudah tawar hati, saya gak mau lagi melayani. Saya kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan membuat hidup saya seperti ini? Itulah tipe wortel Bapak Ibu. Masuk ke yang kedua, telur. Pada saat belum dapat ujian, belum dapat penderitaan, wah, kita sebagai orang yang penurut sama Tuhan, kita penurut firman Tuhan, kita hidup dalam sosialisasi yang baik, bersosial yang baik, kita ramah. Tapi ketika cobaan itu datang, ujian itu datang, wah, mungkin kita dalam pelayanan dengan teman-teman sepelayanan saling adu mulut, gak cocok, akhirnya kita kecewa, kita marah, akhirnya kita keras, menjadi orang yang keras. Saya gak mau lagi ikut pelayanan, karena di dalam sana semuanya seperti setan. Saya lihat, kita mulai ngomong seperti itu. Itulah kalau tidak teladannya Tuhan Yesus. Kalau teladan kita Tuhan Yesus, kita tidak akan melihat orang yang melayani Tuhan, tapi kita melihat Tuhan yang dilayani. Akhirnya kita menjadi keras. Sudah dikunjungi juga kita tidak mau datang. Kembali lagi beribadah karena kita kecewa, tawar hati. Tapi yang ketiga, yaitu kopi.
kopi ini tidak dipengaruhi oleh ujian itu. Kopi tidak dipengaruhi oleh air itu, tapi dia yang mempengaruhi air menjadi wangi. Demikian hidup kita, Bapak Ibu. Jangan kita mau dipengaruhi oleh kesakitan kita, oleh penderitaan kita. Oke, memang pada saat itu kita ngerasa, wah berat Tuhan. Tapi bukan karena penderitaan itu, rasa kesakitan itu membuat kita tawar hati, Bapak Ibu. Tapi biarlah kita mau taat akan firman Tuhan. Walaupun kita mengalami ujian sakit, kita teguh, pegang janji Tuhan bahwa segala sesuatu yang kita alami, baik suka maupun duka, pastinya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari Bapak Ibu kita belajar dari kisah Bapak Abraham yang dia mau taat pada firman Allah. Akhirnya imannya diuji, akhirnya imannya teruji bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang punya iman yang kuat, yang teguh. Maka dia disebut Bapak orang percaya, Bapak orang beriman. Mari kita belajar dari Bapak orang beriman, Bapak Ibu. Apapun saya dan Bapak Ibu yang alami saat ini, penderitaan apapun, rasa sakit apapun, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita percayakan diri kita kepada Tuhan. Dan kita belajar taat kepada seperti Bapak Abraham. Kita belajar taat. Walaupun kita mengalami penderitaan, rasa sakit, kita mau taat kepada Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan. Hingga akhirnya apa? Ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang imannya tahan uji. Karena dalam hidup ini Bapak Ibu, nantinya kita akan mengalami kesulitan. Bahkan mungkin sekarang Bapak Ibu sedang mengalami kesulitan. Jangan tawar hati, jangan putus asa. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Mari belajar dari Bapak Abraham yang mau taat akan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Hingga akhirnya imannya teruji. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama belajar dalam hal ini. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang termulia, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bagaimana kami hidup taat kepada Engkau. Kami memiliki iman yang teruji. Tolong kami Tuhan, untuk kami mau taat pada firman Allah. Ketika pun kami harus melewati setiap penderitaan hidup, ujian yang daripada Tuhan, biarlah kami timbul sebagai pemenang. Sehingga melalui ujian itu, kami memiliki pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Kami semakin menjadi orang yang kuat, semakin menjadi orang yang dewasa, tidak membeli, tapi kami menjadi orang yang teguh. Kami menjadi orang yang tekun. Karena ujian dari iman menghasilkan ketekunan. Itu kata firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar dari hamba-Mu, Bapak Abraham. Untuk kami juga mau punya iman yang teruji dalam ketaatan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.